Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Zil karamah nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fi dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla az-zuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain wa ba'dal maghribi rak'atain fi baitihi wa ba'dal isya'i rak'atain wa kana la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansarifa fayusalli rak'atain. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla zuhri rak'ataini. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sebelum zuhur 2 rakaat. Ya, jadi sebelum salat wajib zuhur mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Ini kita menyebutnya qobliyah zuhur. Ya, 2 rakaat. Wa ba'daha rak'atain, dan setelah salat zuhur 2 rakaat. Ya. Wa ba'dal maghribi rak'ataini fi baitihi, dan 2 rakaat ya setelah maghrib di rumah. Ya, jadi salat maghrib, zikir, doa, pulang. Salat ba'diyahnya di rumah. Wa ba'dal isya'i rak'atain, dan setelah salat isya 2 rakaat. Ya, sama mengerjakannya di rumah juga. Wa kana la yusalli ba'dal jumu'ati, dan Nabi tidak melakukan setelah Jumat hatta yansarifa, sehingga ia bergeser. Nah ini yansarifa ila baitihi, ya, sampai beliau pulang ke rumah. Fayusalli rak'ataini, beliau salat 2 rakaat setelah Jumat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang sedang kita bicarakan adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu artinya sunnah yang dikuatkan. Apa maknanya dikuatkan? Tidak pernah ditinggal sama Nabi. Tidak ditinggal. Jadi kedudukannya sholat sunnah, tapi Nabi tidak meninggalkannya. Yang kedua yang dipahami bahwa sholat sunnah itu di rumah. Sholat wajibnya di masjid. Jadi Nabi
Ya, dalam keterangan lain beliau qobliyah, ba'diyahnya itu di rumah. Kenapa di rumah? Karena rumahnya dekat. Ini mihrab, sebelah ini rumah Nabi. Jadi Nabi itu dekat, ya. Dekat kalau mau masuk, ya, bertemu masuk ke dalam masjid itu dekat sekali. Masuk, ya. Jadi qobliyah, ba'diyah di rumah. Nah, ada hadis lain mengatakan la taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya menjadikan rumah seperti kuburan, sholatnya di masjid semua. Nggak bagus. Jadi yang di masjid sholat wajib, sholat sunnahnya di rumah. Ya. Beda dengan wanita, memang kesunahannya di rumah, ya. Itu. Yang ketiga, di samping sunnah-sunnah yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Nah, seperti ini kan, sebelum maghrib berarti tidak ada salat sunnah berarti. Sebelum salat isya tidak ada salat sunnah. Sebelum sholat Jumat tidak ada sholat sunnah kalau melihat hadis ini. Padahal nanti kita mendapatkan hadis yang lain. Oleh karena itu kalau kita baca hadis Bukhari, hadis Muslim, kita perlu juga membaca kitab Ashabus Sunan, baca Sunan Abi Dawud. Ya, nah nanti kita ketemu sama hadis. Ya, sebelum sholat maghrib, ya, Nabi mempersilahkan, ya, apabila insyi'ta fa'alta wa illa fala. Apabila kau ingin melakukan sholat sebelum maghrib, lakukan. Kalau kau tidak ingin melakukan, tidak mengapa. Nah, jadi qobliyah seperti itu. Jadi yang muakkadah tidak ada, tapi yang ghairu muakkadah dipersilahkan, diperbolehkan, ya. Karena memang Nabi itu sholatnya itu ada levelnya, ada yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Ya. Ini berarti kan 2 rakaat sebelum zuhur, coba ya, hitung ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur berapa? 2 rakaat setelah maghrib 6, 2 rakaat setelah isya 8. Nah, ini di dalam hadis sahih yang lain Nabi sholatnya itu, ya, 12 rakaat yang tidak ditinggalkan itu, ya, 2 rakaat. Ya, artinya hadis yang lain, ya, 2 rakaat sebelum zuhur, hitung, 2 rakaat setelah zuhur 4, 2 rakaat sebelum sholat asar, ya, 2 rakaat setelah maghrib berapa? 8, 2 rakaat setelah sholat isya 10, 2 rakaat sebelum sholat subuh 12. Nabi tidak meninggalkan 12 rakaat sholat sunnah. Itu di dalam hadis yang lain seperti itu. Jadi artinya hadis ini bukan satu-satunya, ya, tetapi ada hadis yang lain. Nah, jadi orang yang mau sholat qobliyah sebelum sebelum maghrib boleh, qobliyah sebelum isya boleh, qobliyah sebelum jumatan boleh. Kita masih suka mendengar ada orang yang dalilnya itu saklek gitu loh, dalilnya itu bunyinya begitu, qobliyah atau ba'diyah. Tentang sholat qobliyah Jum'ah, ya, saya baca tulisannya, ya, bin Baz, ya, Abdullah bin Baz.
kemudian Al-Utsaimin ya, adalah kelompok Salafi yang mereka itu mempelajarinya itu secara tekstual. Jadi dalil itu harus benar-benar ada dalilnya. Tapi kalau kita baca kitab-kitab ya ulama-ulama mereka, Bin Bas bahkan menganjurkan ya melakukan sholat itu ya sebelum Jumat itu sebanyak-banyaknya, karena dia adalah Yaumul Mubarakah, hari yang penuh dengan keberkahan. Banyakin sholat, hanya tidak disebut qobliyah Jumat. Nah ini jadi kita juga mesti paham, nggak usah disebut namanya qobliyah Jumat, tetapi dalilnya yang menjelaskan bahwa sholat sebelum sholat Jumat itu sahih hadisnya, ya, cuma tidak disebut qobliyah Jumat. Begitu juga dengan sebelum maghrib, Nabi mengatakan in syi'ta fa'alta wa illa fala. Kalau kau melakukan, lakukan, kalau tidak, tidak mengapa. Itu yang qobliyah maghrib ya. Semuanya ada dalilnya yang dilakukan oleh ulama-ulama kita itu ya. Jangan berkecil hati karena dikoreksi seakan-akan yang dilakukan oleh ulama kita itu salah. Enggak ya, insya Allah benar ya. An Ibni Umar qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lana lamma raja'a minal ahzabi la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraiza fa adraka ba'duhumul asru fi tariq faqala ba'um la nusalli hatta na'tiha faqala ba'duhum bal nusalli lam yurid minna dzalika fadzukira dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya falam yu'annif wahidan minhum ya ya. Nabi mengatakan lana lamma raja'a minal ahzab, pada kita terjadi tatkala kembali dari perang Ahzab. Salah satu perang di zaman Nabi itu perang Ahzab. Ya. Ini qalan nabiyyu lana gitu. Nabi berpesan kepada kami. Ini coba perhatikannya. La yusalliyanna ahadunil asra. Jangan sekali-kali ada yang seorang pun mengerjakan sholat asar illa fi bani Quraiza, kecuali sudah sampai di kampung Bani Quraiza ya, perangnya di kota Ahzab. Nabi bilang nanti sholat asarnya di Bani Quraiza ya. Fa'adraka ba'duhumul asru fit tariq, maka mendapati sebagian dari mereka itu sholat asar di tengah jalan. Nah, jadi fa'adraka ba'duhumul asru fit tariq, mendapati sebagian dari sahabat itu waktu asar di tengah jalan. Artinya kan ada yang jalan duluan, ada yang datang jalannya belakangan, ada yang belakangan lagi. Nabi bilang nanti sholat asarnya di Bani Quraiza, tapi di tengah jalan sebagian mereka sudah masuk waktu asar. Faqala ba'duhum la nusalli hatta na'tiha. Sebagian mengatakan kami nggak akan sholat kecuali sudah nyampe kepada Bani Quraiza, karena memang pesannya Nabi jangan sholat, sholatnya nanti di Bani Quraiza. Kalau bapak-bapak sholat asar nggak nih? Nabi pesan gini, jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraiza. Di tengah jalan masuk sholat asar. Asar apa enggak? Ya.
kalau mengikuti wasiat Nabi, ya, la nusalli hatta ya'tiyaha. Kami nggak akan sholat asar kecuali sudah sampai Bani Quraisyah. Karena Nabi pesannya begitu. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian, bal nusalli. Ya, bahkan kami akan melakukan sholat. Yang kelompok pertama tidak sholat, mengandalkan kepatuhan. Patuh kepada Nabi, nggak penting, pokoknya disuruhnya di Bani Quraisyah, ya nanti di Bani Quraisyah. Kelompok yang kedua ini, kelompok ijtihadi, kelompok kaum rasionalis, yang mereka menilai itu kalau nyampe sana masih ada waktu. Kalau nyampe sana sudah melewati waktu, kan berarti nggak sholat. Berarti kita sholatnya di sini saja. Jadi dipahami oleh kelompok kedua, perintah Nabi itu kalau waktunya cukup. Kalau waktunya nggak cukup, ya sudah kita sholatnya di sini. Ya, pendapatnya yang satu tekstual, yang satu kontekstual namanya. Mantukiyah dengan mafhumiyah, ya. Ya, lam yurid minna dzalika, ya. Yang kita tidak bermaksud demikian itu. Artinya ini adalah peristiwa yang terjadi di luar dugaan gitu ya. Fadzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkanlah perbedaan pendapat di kalangan sahabat, ada yang sholat, ada yang tidak sholat kecuali sudah sampai di Bani Quraisyah. Ya. Nah, fadzakara dzalika falam yu'annif wahidan minhum. Ya, Nabi mengatakan falam yu'annif, falam yuzam. Ya, jangan mencela gitu. Jadi falam yu'annif falam zammahu wahidan minhum. Jangan mencela salah seorang pun dari mereka yang mengikuti ambil pendapat itu. Jadi maknanya apa? Orang-orang yang tekstualis yang melihat perintah itu sesuai dengan bunyi kalimat itu, dari zaman dulu itu udah ada di kalangan ulama seperti itu. Tapi kelompok yang kedua ini seperti anak-anak sekarang, mereka itu cerdas. Mereka mikir itu perintah Nabi itu kalau waktunya cukup. Kalau cuma sekedar sholatnya di Bani Quraisyah, kemudian nyampe sana maghrib, berarti nggak sholat asar dong. Nah, ini ya, tetapi dikatakan di sini, falam yu'annif wahidan minhum, jangan mencela. Jadi biarkan saja ya di antara dua kelompok sahabat yang punya pendirian semacam itu. Ini penting nih. Ini buat ustadz-ustadz muda, ini salah satu hadis sahih perbedaan yang tekstualis dan kontekstualis. Ini hadis ini nih. Di masyarakat, ya saya mungkin pernah cerita, ini bagus untuk diingat. Di masyarakat itu, kaum salafi itu lebih cenderung tekstualis. Tetapi mereka itu keras dalam penerapan di masyarakat. Saya ngajar di dekat Pondok Aren itu ya, Villa Bintaro Regency, ya VBR, Villa Bintaro Regency. Beberapa tahun yang lalu saya ngajar pagi subuh. Saya, Ustaz Lutfi, Ustaz Sofwan Nizami, Makmun, banyak ngajar. Nah dia per 5 tahun itu ganti pengurus. Waktu ganti pengurus, ya ada pemasukan kelompok mereka, maka ustadz yang tidak ada jenggotnya diberhentiin semua.
Ustadz yang tidak ada jenggotnya, khatib yang tidak ada jenggotnya diberhentikan semua. Saya tidak diberhentikan karena walaupun sedikit ada, ya, dan diberi warna. Ini maksudnya dikasih warna merah. Kalau saya hilang, istri saya nyarinya gampang. Ininya kilo, jenggotnya abang. Gitu. Nah, tapi saya ikut berhenti. Saya tidak mau ngajar di situ, memberi pelajaran. Jangan begitu beragama. Boleh mengikuti paham tekstualis, tetapi jangan memberhentikan dan jangan menghina. Di sini dikatakan falam yu'annif wahidan minhum. Jangan mencela kalau perbedaan pemahamannya. Ini hadisnya itu bunyinya seperti ini. Khaliful musyrikin. Kalian tidak boleh sama dengan orang musyrik. Qassus syawarib, potong kumis kalian, waful liha, pelihara jenggot. Jelas nggak? Hadisnya jelas nggak? Jelasnya, khaliful musyrikin, kalian tidak boleh sama dengan orang musyrik. Ya, qassus syawarib, potong kumis kalian, waful liha, pelihara jenggot. Perintah Nabi dalam hadis sahih ini apa? Perintah Nabinya apa? Perintahnya potong kumis, pelihara jenggot. Ini Bawi namanya tekstualis. Kaum tekstualis karena memang bunyi teksnya, bunyi katanya seperti itu. Tetapi orang-orang yang kontekstualis melihat perintahnya bukan itu. Perintahnya itu khaliful musyrikin. Perintahnya, kalian tidak boleh sama dengan orang musyrik. Itu perintahnya. Kenapa disuruh potong jenggot potong kumis piara jenggot? Di zaman itu adidaya itu dua, Romawi sama Persia. Romawi itu sebagai negara adidaya sampai saat ini di Amerika, di Eropa itu ada kontes kumis. Panjang. Ini siapa yang besar, yang baplang, sampai sekarang masih ada. Tapi mereka kontes kumis, jenggotnya dipotong. Di zaman Nabi itu, Nabi bilang khaliful musyrikin, kalian gak boleh sama dengan orang musyrik. Dia piara kumis, kamu potong kumisnya. Dia potong jenggotnya, kamu pelihara jenggotnya. Yang memerintahkan pelihara jenggot adalah kaum tekstualis, namanya Mantukiyah, berdasarkan teks hadis yang mengatakan kalian tidak boleh sama. Melihat sosiologi masyarakat pada waktu itu disebut dengan kaum kontekstualis, mafhumiyah. Ini berdiri sendiri. Nah, sekarang apa kita lihat ya, orang Amerika, bintang film Hollywood jenggotan, Bollywood jenggotan, drakor jenggotan. Kalau kita piara jenggot berarti sama. Maka dia mesti kerol jenggotnya, bukannya piara jenggot. Jelas nggak? Kalau yang kontekstual kan begitu lawanannya. Nah, biarkan saja pemahaman ini menjadi sebuah kemerdekaan diri dalam memahami hadis. Karena yang tekstual tidak memperhatikan aspek sosiologi masyarakat. Yang kontekstualis bukan teks perintah, karena pada zaman itu memang terjadi kontes kumis. Maka perintahnya itu nggak boleh sama.
Jadi kalau sekarang mereka semua berjenggot, ya orang Islam ya jangan jenggot dong, perintah nabinya begitu. Nah ini sama nih. Ya, di masyarakat jadi kaku kalau kita memahami cuma satu model pemahaman saja. Jadi dua-duanya pahami, biarkan saja yang mau jenggot, biarkan saja yang tidak mau berjenggot. Iya, jangan diberhentiin. Itu ekstrim dan itu menyebabkan terpecah-pecah, terkotak-kotak ya masyarakatnya. Nah, yang senang berjenggot, silakan berjenggot. Dulu sahabat Nabi ada yang jenggotnya jarang. Jadi jenggotnya cuma 7. Ya, di sini ada nggak yang jenggotnya cuma 7, paling banyak 10 gitu. Tapi dipanjangin, biar panjang. Waktu lagi ngaji seperti ini, Nabi melihat dia. Kemudian Nabi tersenyum. Tapi dia tersinggung. Dianggapnya Nabi mentertawakan jenggotnya yang cuma 10 lembar. Maka waktu pengajian berikutnya dikerok sama dia. Dikerok, tidak ada jenggotnya. Kemudian Nabi, loh, kenapa dipotong? Aku mengira kau waktu itu tersenyum sehingga aku malu ya Rasulullah karena jenggotku tidak banyak. Bukan, kata Nabi. Aku lihat bidadari bergelantungan di jenggotmu. Ya. Jadi silakan saja yang mau berjenggot, yang tidak berjenggot, yang nggak boleh itu nggak punya dalil, nggak punya pendirian, itu yang nggak boleh. Apalagi di Jakarta, kota besar, jangan ketika beda pendapat kemudian kita membuat garis demarkasi, ini bukan kelompok saya, jangan begitu. Udah nggak zaman, biarkan saja pemahaman. Sehingga di sini dikatakan la yu'afnif wahidan minhum, jangan dicela dari dua kelompok yang rasionalis maupun yang tekstualis itu, jangan. Ya, biarkan saja. Ya, ini terutama buat ustadz-ustadz muda perlu gitu ya. Kita lanjutkan. An Anasin qala, hadis diriwayatkan dari sahabat Anas ya, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagdu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Nabi tidak berpagi hari untuk mengerjakan sholat Idul Fitri hatta yakula tamarat, sehingga memakan beberapa kurma sarapan, karena zaman Nabi kurma itu makanan pokok. Nabi kalau Idul Fitri sarapan dulu. Ya, wa anhu fitorikin sanin wa yakuluhunna witran. Dan darinya pula, dari sahabat Anas bin Malik, dari jalan yang kedua, wa yakuluhunna witran. Nabi makan kurmanya itu ganjil. Nah, kalau Idul Adha kebalikannya. Idul Adha Nabi tidak sarapan. Tidak sarapan. Jadi dari subuh berpuasa, selesai sholat Idul Adha baru berbuka. Jadi cara mengingatkannya begini. Ramadan puasanya sudah banyak, 30 hari, Idul Fitri berbuka. Idul Adha puasanya cuma 2 hari, jadi tambah tuh berangkat tidak berbuka, berbukanya setelah sholat. Itu sunnah. Bapak-bapak Idul Adha sarapan enggak? Oh tak takoni bojone sarapan lo lagi Pak ini. Ya. Ini hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mal amalu fi yaumin afdala minha fi hadhihi." Ya, ada pertanyaan, tidak ada satu amal fi ayyamin di hari-hari afdala minha yang lebih afdal darinya. Ya, fi hadhihi daripada ya hari ini. Ya. Ya, fi ayyami ay minas sunnati, daripada hari-hari yang sunnah kita berpuasa, tidak ada yang lebih afdal ya daripada ya apa itu hari-hari yang disunnahkan gitu ya. Qalu walal jihadu, maka sahabat Nabi bertanya, tidak termasuk jihad juga ya Rasulullah? Ya, apakah orang yang berjihad dengan orang berpuasa itu masih bagusan berpuasa juga daripada berjihad gitu maksudnya? Qala, maka beliau mengatakan walal jihadu, ya, qala walal jihadu. Nabi mengatakan termasuk juga jihad. Masih lebih bagus berpuasa ya di hari-hari yang disunnahkan itu. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in. Kecuali seorang laki-laki yang keluar ia dari rumahnya ya, yukhatiru bi nafsihi, yang ia keluar itu dengan menghabiskan ya dirinya dan hartanya, walam yarji bisyai'in, dan tidak ada yang kembali sedikit pun. Jadi kalau ditanya afdolan mana jihad sama puasa sunnah ya, terutama puasa sunnah, maka lebih afdol puasa sunnah, kecuali adalah orang yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, enggak pulang lagi, artinya mati syahid, baru itu menjadi perimbangan ya. Saya kira itu dan ini di dalam syarahnya dikatakan yang dimaksud dengan min hazihi adalah ayyam daripada ayyamut tasyrik ya. Ya. Jadi kalau di dalam yang syarah ini ayyamut tasyrik fal amalu fi ghairi ayyamit tasyrik fadilun. Mengerjakan di luar hari-hari tasyrik itu utama. Wa fi ayyamihi afdalu minha. Ya. Ya, jadi yang dimaksud adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Ini hadisnya kalau kita nggak membaca syarah ya. Jadi mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hazihi, itu maknanya tidak ada amalan berpuasa yang lebih afdal daripada hari-hari yang utama ini. Itu yang dimaksud tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Jadi al-ashru Zilhijjah yang dimaksud. Jadi 10 hari bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan haji. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang disebut dari Arafah. Apakah puasa ya sampai tanggal 10 itu ada pembandingnya? Enggak ada, kata Nabi. Bagaimana dengan jihad? Termasuk jihad juga tidak sama, tidak sebanding orang yang puasa di 10 hari itu. Kecuali yang berangkat dia berjihad dengan seluruh harta dan nyawanya, enggak pulang sama sekali. Baru lebih bagus jihad. Ya. Jadi maksudnya pahalanya besar betul. Ya, wa ibni Umar qala wallahu a'lam bishawab.